Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada kabar beberapa waktu yang lalu kalau dikaitkan Manchester United dengan dua pemain ini. Pertama adalah Federico Chiesa. Ini diambil dari Calcio Mercato lewat Sport Witness, dan gue ambil dari MUFC MPB. Manchester United, Newcastle, Aston Villa, Bayern Munchen, semua ini berada di perburuan untuk mendatangkan winger Juventus Federico Chiesa, dan Juventus ingin harga mendekati 50 juta euro. Nah, Federico Chiesa, pemain kanan. Gua tahu kenapa ini disebutkan ya. Sayap kiri, ya. Di Juventus dia biasa bermain di sayap kiri. Ya karena Manchester United kemungkinan juga akan kehilangan Jadon Sancho, belum lagi situasi Anthony, lalu Rashford juga kan situasinya sekarang tidak atau belum sebagus musim lalu. Dikaitkanlah dengan seorang Federico Chiesa. Bagaimana menurut gua ini adalah heat maps dari Federico Chiesa, di mana dia lebih banyak bermain di daerah kiri, daerah yang biasanya ditempati oleh Marcus Rashford dan juga Alejandro Garnacho. Di situ gua berpikir kalau seandainya kan, gua tahu ini masih rumor ya, tapi kalau seandainya Federico Chiesa datang, ya oke, mungkin bisa menambal situasi dari Marcus Rashford. Di sisi lain gue berpikir sebenarnya situasi dengan Marcus Rashford ini bisa diberikan treatment dengan persaingan yang ketat antara dia dan Alejandro Garnacho. Kalau itu yang terjadi, gue yakin pasti akan ada paling tidak satu atau dua pemain ini ya ingin menunjukkan kepada staf kepelatihan Manchester United bahwa mereka layak. Ada kompetisi yang sehat di sana. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag juga tidak ragu-ragu lagi ya untuk mengganti Marcus Rashford di tengah pertandingan dengan Alejandro Garnacho. Dan contoh ketika menghadapi Brentford, pergantian itu berhasil karena gol penyama kedudukan dari Manchester United ini juga ada peran dari Alejandro Garnacho di sana. Dan menurut gua dengan membawa satu pemain baru di posisi yang sama tidak akan menyelesaikan masalah sih menurut gua. Di sisi lain juga ya Manchester United akan memiliki 3 pemain di posisi yang sama. Investasi Federico Chiesa pastinya mahal ya kan. Mungkin ada beberapa fans yang berkata, ya jual aja Rashford, nanti uangnya buat mendatangkan Federico Chiesa. Ya sayangnya tidak semudah itu. Atau tukar saja. Ya sayangnya juga dalam kenyataan tidak semudah itu ya. Dan di sisi lain ada juga hal yang menurut gua membuat ragu ya terkait dengan Federico Chiesa. Ini adalah bagaimana cedera dari sang pemain, absen karena cedera ini cukup lama ya, cukup panjang. Ini ada data di 12 bulan terakhir ya, dia sering menghabiskan waktu untuk recovery dari cederanya. Di sisi lain juga harga Juventus mendatangkan Federico Chiesa dari Fiorentina dengan harga yang cukup tinggi, 40 juta. Jadi walaupun tadi ada kabar yang mengatakan kalau Juventus akan melepas di angka 50 juta, ya ringan amatiran ala gue gak percaya dengan angka tersebut. Kalau seandainya, sekali lagi ini masih rumor ya, kalau seandainya ini akan terjadi, gue berpikir sekitar 60 atau bahkan mungkin bisa sampai 70 juta. Melihat Manchester United yang menginginkannya dan juga bagaimana investasi dari Juventus ketika mendatangkan Federico Chiesa dari Fiorentina. Kesimpulannya adalah menurut gua Federico Chiesa terutama dari sisi posisinya nih belum dibutuhkan di Manchester United. Nama selanjutnya yang dikaitkan dengan Manchester United adalah Quinton Timber. Ini adalah kembaran dari Jurrien Timber, bek tengah bek kanan yang diambil oleh atau ditransfer Arsenal dari Ajax Amsterdam. Quinton Timber sendiri sekarang ini adalah gelandang di Feyenoord Rotterdam. Karena bermain di Feyenoord, otomatis gua juga mengamati Quinton Timber. Pemain yang menurut gua luar biasa di usia yang masih muda. Dia bisa memberikan energi di
lini tengah Feyenoord, bagaimana determinasinya tinggi, kualitas juga menurut gua bagus. Dia pandai untuk membuka ruang dan juga memberikan umpan-umpan yang memanjakan bagi lini serang Feyenoord. Ini adalah heat maps dari Quinten Timber. Bisa dilihat ya, dia memang areanya tuh di lini tengah sampai dengan sepertiga akhir atau awal dari sepertiga akhir pertahanan lawan. Quinten Timber, pemain yang masih berusia 22 tahun. Kontraknya sendiri di Feyenoord akan habis di tahun 2026. Karakteristik dari Quinten Timber ini ada key passes, seperti gua katakan dia pandai menyediakan umpan-umpan manja dalam tanda kutip ke lini depan Feyenoord. Dribblingnya bagus, long shootnya bagus, pressing dalam hal ini tackling juga bagus. Gua berpikir posisi dari Quinten Timber ini sedikit banyak kalau di Manchester United ya mungkin sama dengan Hannibal Mejbri. Oleh karena itu gue bandingkan nih Quinten Timber dengan seorang Hannibal Mejbri, diambil dari SofaScore. Ternyata ya menurut gue cukup menarik di mana tipis bedanya ya antara Hannibal Mejbri dengan Quinten Timber. Tapi ada satu hal itu yang cukup tinggi perbedaannya adalah dari sisi technical, di mana Quinten Timber nampak lebih unggul dibandingkan dengan Hannibal Mejbri. Tapi di sisi lain sih gue melihat ya kita sudah ada Hannibal Mejbri, sudah ada Kobbie Mainoo juga di posisi yang kurang lebih nyaris sama, sehingga ini akan jadi apa ya, redundant gitu loh, terlalu berlebihan dalam tanda kutip, sehingga menurut gue ya tidak diperlukan sih atau belum diperlukan untuk mengambil seorang Quinten Timber. Walaupun rumor ini ya, sekali lagi rumor ini menurut gue kalau dikaitkan dengan Quinten Timber pemain yang menjanjikan. Di sisi lain gue juga masih menantikan bagaimana konsistensi ini. Itu penting, konsistensi dari Quinten Timber, di mana di musim lalu Quinten Timber sempat absen cukup lama karena cedera, dan setelahnya memang permainannya agak turun sedikit, walaupun sekarang pelan-pelan bisa naik lagi terutama di musim kompetisi yang baru ini. Dan dengan demikian sih kalau menurut gue ya secara ringan amatiran gue menilai Chiesa dan juga Timber dari sisi posisi dan juga kualitas menurut gue dan juga keadaan ya mungkin masih belum dibutuhkan di Manchester United. Tapi ada satu pemain sebenarnya menurut gue sangat menarik perhatian ya, masih dari Eredivisie, masih dari Feyenoord, dan gue lihat juga bagaimana di Manchester United adalah pemain ini, pemain Meksiko, striker Meksiko, Santiago Thomas Giménez. Pemain ini luar biasa. Pemain ini sekarang menjadi top skor di Feyenoord, salah satu top skor juga di Eredivisie. Musim lalu penampilannya luar biasa. Ini adalah penampilan kedua Santiago Giménez di Eropa, tapi dia sudah sangat nyetel ya dengan ya iklim Eropa, terutama di Feyenoord. Musim ini dia juga akan bermain dengan Feyenoord di Champions League. Sampai sejauh ini dia belum memiliki menit di Champions League karena musim lalu di kompetisi Eropa yang diikuti dapat kartu merah. Jadi masih ada hukuman yang harus dilalui oleh Santiago Thomas Giménez. Berita mengenai Santiago Giménez ini juga sudah terjadi sebenarnya dari bulan April, di mana dia sempat dikaitkan dengan Manchester United. Harga pada saat itu sekitar 17-20 jutaan ya. Evaluasi Santiago Giménez menurut Transfermarkt ini ada di angka 25 juta. Dan ya Manchester United pernah punya striker asal Meksiko, salah satu favorit gua, Javier Chicharito Hernandez. Faktanya Santiago Giménez sudah melampaui rekor pencetak gol di kompetisi Eropa dari seorang Chicharito. Ini merupakan pencapaian yang menurut gua luar biasa. Nah, kenapa gua menginginkan Santiago Giménez? Murni karena lini depan Manchester United gua nilai masih belum tajam-tajam betul. Yes, kita ada Rasmus Højlund, kita juga masih ada Anthony Martial, tapi gua menilai nomor satu, kompetisi ini panjang. Pastinya ada banyak hal yang terjadi. Kedalaman skuad itu penting. Kedalaman skuad dengan kualitas yang bagus. Gua menilai Rasmus Højlund harus memiliki backup. Harus juga disediakan pemain yang bisa memberikan
kompetisi ini. Sehingga kemampuannya terus terasa. Dia juga masih dalam periode development karena memang pemain muda ya kan. Sama dengan Jimenez. Santiago Jimenez berusia 22 tahun, dia juga masih dalam tahap perkembangan ya. Tapi dia sudah menunjukkan talenta yang luar biasa. Dia seorang predator menurut gua di kotak penalti. Kemampuan mencetak golnya luar biasa. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki ketepatan, dia memiliki ketajaman. Komplit sebagai seorang striker. Yes, dia membela Feyenoord di level Eredivisie yang di bawah Premier League. Tapi menurut gua dia memiliki potensi, dia memiliki talenta yang bisa kalau diasah dengan tepat ya. Kalau dikembangkan dengan baik, dia bisa berlipat-lipat nih menurut gua. Levelnya naik dan gua menilai Manchester United sebaiknya tidak melepaskan hal-hal seperti ini gitu loh. Yes, gua tahu kita masih sudah ada Rasmus Højlund, tapi seperti gua katakan tetap butuh backup, tetap butuh yang bisa pemain yang bisa rotasi dengan Rasmus Højlund atau memberikan solusi ketika ya namanya pemain bola ya kan, kadang ada situasi dia bermain bagus, kadang tidak. Nah, ketika dia tidak bagus ini ada pemain yang bisa menggantikan dan mengangkat kualitas utamanya di lini depan, dan gua menilai Santiago Thomas Jimenez ini salah satu calon yang harus dipertimbangkan. Mental pemain ini juga luar biasa. Salah satu hal yang gue saksikan adalah ketika The Clasicer menghadapi Ajax, Santiago Thomas Jimenez dari musim lalu, dia tidak ragu-ragu ya. Dia punya ketahanan mental yang luar biasa. Bahkan ketika Feyenoord tampil tandang menghadapi Ajax dari musim lalu, dia bermain luar biasa, bahkan selalu mencetak gol di 2 The Clasicer berturut-turut ketika Feyenoord bermain di Amsterdam. Ini menurut gue merupakan hal yang luar biasa, menunjukkan kalau mental dari Santiago Thomas Jimenez ini juga luar biasa. Jadi kesimpulannya, Chiesa menurut gua no, Timber no, Santiago Thomas Jimenez why not. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.